Advokat PDIP Doni Tri Istiqomah melaporkan penyidik KPK AKBP Rosa Purbabekti ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Rosa dilaporkan atas dugaan penggeledahan tanpa izin dan melakukan intimidasi saat pemeriksaan terhadap Doni. Nah, kami mendapat informasi bahwa penggeledahan dan penyitaan itu tidak didasari ada surat perintah, bahkan ini tidak ada izin dari ketua pengadilan untuk melakukan penggeledahan itu sebagaimana diatur oleh undang-undang. Johannes mengatakan Rosa juga melakukan intimidasi kepada Doni. Bahkan pemeriksaan itu dilakukan di depan keluarga Doni. Nah, ternyata dalam pemeriksaan yang berlanjut selama penggeledahan 4 jam itu sungguh disayangkan bagaimana sikap saudara Rosa melakukan intimidasi itu kepada saudara Doni. Nah, intimidasi itu, pemeriksaan itu dilakukan di hadapan anak-anak dan istrinya. Bisa bayangkan teman-teman semua, itu anaknya di usia 6 tahun, yang satu lagi masih bayi, usia 9 bulan. Nah, jadi dalam pemeriksaan itu ada intimidasi, penekanan, bahkan ada pengancaman gitu loh. Nah, jadi hal ini yang membuat dari sisi kemanusiaan ini yang membuat anak-anaknya saudara Doni ini menjadi trauma. Seharusnya pemeriksaan itu tidak dilakukan di depan keluarga Doni. Menurutnya, KPK seharusnya cukup mengirimkan surat panggilan kepada Doni jika memang perlu dilakukan pemeriksaan. Bahkan, Rosa juga sempat melakukan pengancaman agar Doni mengakui hal-hal yang ditanyakan oleh penyidik. Johannes menilai upaya yang dilakukan Rosa merupakan gratifikasi hukum kepada Doni. Nah, maksud kami, maka kami dalam hal ini protes keras. Ini kan bagian yang dilakukan seorang penyidik harusnya kan bisa mengesampingkan dulu nih segi kemanusiaan untuk menyampaikan anak-anaknya, atau bisa juga memang atau juga saudara Doni kan sudah pernah dipanggil dan diperiksa, ya dikirimkan aja surat dipanggil saudara Doni baik-baik untuk datang ke KPK untuk diperiksa kembali, tidak melakukan dengan cara-cara yang begitu. Nah, yang paling membuat saudara Doni itu betul-betul ini namanya kita sebut ada gratifikasi hukum. Gratifikasi hukum itu ada dalam bujuk rayu yang dilakukan oleh saudara Rosa kepada saudara Doni. Maka kenapa kami menyebut gratifikasi hukum dengan begini? Dipaksa nih saudara Doni. Saudara Doni, udah kamu ngaku aja lah. Ngomongnya sih begini, Pak Doni, mengaku aja lah, jujur aja lah, bicaralah apa adanya terkait pada perkara Harun Masiku ini. Nah, terus maka saudara Doni menyampaikan, apa yang harus mau saya jujurkan, Pak? Ini semuanya sudah dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan waktu saya di KPK. Sudah dibawa ke pengadilan, saya diperiksa, saya udah diberikan bukti dan saksi. Ya kan? Semua keterangan saya itu sudah seperti itu yang sebenarnya. Nah, jadi dalam rangkaian bujuk rayu itu maksudnya begini, ya sudah kamu harus jujurlah. Dipaksalah Doni ini untuk mengaku atas perbuatan yang dia tidak pernah lakukan. Nah, jadi ini teror, ini mengancam saudara Doni. Sementara itu, kuasa hukum lainnya Army Mulyanto pun menjelaskan bentuk intimidasi itu. Army mengatakan Rosa sempat mengaitkan nama Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat memeriksa Doni. Bentuk intimidasinya itu apa sih? Sebenarnya lebih ke memastikan supaya Pak Doni ini bisa bekerja sama. Bahkan sampai Pak Rosa menyampaikan bahwa dia sudah tahu keberadaan Harun Masiku masih ada di Jakarta. Bahkan mengait-ngaitkan sama Pak Sekjen, Pak Hasto, yang kemudian ini menarik juga untuk dibahas sama Doni pada saat ditanyakan. Gitu. Intinya lebih melobi bagaimana kemudian Pak Doni ini yakin untuk bisa bekerja sama. Belasan kali disampaikan. Tadi yang disampaikan oleh Bang Johannes terkait gratifikasi hukum itu maksudnya ke arah sana. Gitu. Karena di pertimbangannya gini. Ini penuturan Pak Rosa ke Pak Doni ya. Pak Doni nggak sayang sama anak-anak.
mereka masih kecil-kecil loh, ya kan? Nggak mempertimbangkan ekonomi ke depannya gitu. Nah, kira-kira begitu kalimatnya. Sebagai informasi, penggeledahan itu disebutkan terjadi pada Rabu 3 Juli sore. Penggeledahan terjadi selama 4 jam. Sebanyak 16 orang mendatangi rumah Doni di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penyidik disebutkan membawa sejumlah barang, salah satunya ponsel milik istri Doni.